Panti asuhan ini seharusnya menjadi tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yang diasuhnya. Namun kasus kekerasan seksual terhadap puluhan anak asuhnya justru terjadi di dua bangunan ini. Segala aktivitas dihentikan, polisi langsung menyegel dua bangunan milik Yayasan Panti Asuhan untuk kepentingan penyidikan. Tepat di sebelah kanan saya, ini merupakan tempat kejadian perkara dugaan kasus pencabulan dan pelecehan seksual dan memang sudah diamankan dan dipasangkan garis polisi oleh pihak kepolisian. Walaupun sudah sekitar 20 tahun berdiri, ini memang panti asuhan, Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini tidak atau belum memiliki izin. Nah, selain bangunan yayasan ini ada juga satu bangunan lainnya yang saat ini saya akan tunjukkan juga kepada Anda, saudara, di mana satu bangunan lainnya merupakan tempat atau di mana anak-anak panti asuhan ini menggunakan bangunan untuk kegiatan belajar mengajar. Bangunan kedua milik Yayasan Panti Asuhan yang disegel polisi berada di dalam rumah permukiman warga. Selama beroperasi 20 tahun tanpa izin, warga tidak mencurigai adanya kejanggalan dalam pengasuhan panti asuhan kepada anak-anak. Seperti apa tanggapan warga terkait kasus ini? Saya akan tanyakan langsung dengan warga setempat. Selamat sore, Bapak Jupri. Selamat sore. Pak, pengen tahu dong aktivitas-aktivitas apa sih yang biasanya dilakukan atau yang diketahui oleh masyarakat yang dilakukan oleh panti asuhan ini? Aktivitas biasa, seperti biasa. Ngurus anak-anak di anak-anak panti itu. Gitu. Atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang dilihat langsung oleh para warga gitu, Pak? Ada biasa. Ya seperti yang mengurus gitu, ngaji, terus yang lain-lainnya. Kalau kejanggalan pernah lihat nggak Pak? Mungkin tangisan atau teriakan dari para anak-anak panti asuhan? Belum pernah lihat, belum. Jadi sejauh ini aman ya Pak? Iya, betul. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mendatangi lokasi memastikan akan memindahkan anak asuh di Yayasan Panti Asuhan ini ke tempat yang aman di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Polisi kini telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, 2 orang telah ditangkap, sementara 1 predator anak masih menjadi buron. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Tangerang, kita sudah tergabung dengan salah satu donatur dan orang tua asuh, Dean Desvi, yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat petang, Bu Dean. Ya, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dean, bisa diceritakan bagaimana Anda tahu kasus ini dan kapan pertama kali ini kasus ini bisa terungkap, Bu Dean? Iya, saya pertama kali tahu karena memang ada aduan dari anak asuh saya untuk direct message dulu. Mereka DM Instagram saya untuk ngadu gitu loh, bahwa mereka dilecehkan gitu. Saya nggak langsung percaya dulu, Mas, karena memang saya khawatir ini fitnah ya, mengingat oknumnya ini adalah apa ya, tampilan performance-nya itu benar-benar dikemas dengan baik, santun, ramah, dan penyayang anak gitu loh. Gitu, dan akhirnya setelah saya tabayun, akhirnya langsung kali datang korban 5. Setelah kali datang korban 5 datang ke sekolah saya gitu. Oke. Kebetulan jadi sekolah yang meyakinkan saya nggak jauh dari lokasi. 5 korban nih yang melapor kepada Anda, itu yang membuat Anda yakin ini ada yang tidak beres di panti asuhan ini? Iya, karena satu-satu saya interogasinya dan dari waktu yang berbeda itu, dan mereka hampir sama gitu loh polanya gitu loh. Jadi kalau saya rasa kalau ini dia bohong ketahuan gitu. Sudah kan. berapa lama mereka kemudian menjadi korban? Udah belasan tahun. Ada Belasan tahun yang tapi baru berani mengungkap baru-baru ini aja, baru sekarang berani mengungkap. Baru-baru, karena memang ini kan mereka dirawat dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun gitu kan. Merasa ada orang yang nggak punya ayah, terus ngerasa mungkin ini kasih sayang ayah begini ya gitu. Mereka taunya gitu, karena kan sebagian anak di sana ada yang tidak disekolahkan, nggak boleh terkontaminasi dengan dunia luar. Oh, bukannya itu menjadi kecurigaan? Anda sebagai donatur kan tentu dapat info soal bagaimana kegiatan di sana. Jika tidak ada interaksi dengan dunia luar, itu bukannya sebuah kecurigaan, Bu Dian? Interaksi kan ketika kami ada acara namanya donatur kan pasti selalu rame. Nah, saya ada yayasan pendidikan.
ketika saya ada acara kegiatan misal Muharram, anak yatim, hari anak yatim atau buka puasa bersama, itu rame terus dan kami taunya ya rame terus gitu loh. Tapi nggak tahu kalau pagi-pagi kan saya juga kebetulan guru, saya dosen dan semua itu aktivitasnya masing-masing gitu loh. Oke. Anda sudah berapa lama Bu Dian menjadi donatur? Kebetulan berdirinya panti asuhan ini, sebelum berdiri juga saya sudah bersahabat baik sama pimpinannya itu yang sekarang jadi tersangka yang sudah ditangkap oleh polisi ya, Saudara Sudirman gitu kan. Nah, jauh sebelum selama dia itu tidak punya ada gerak-gerik yang mencurigakan atau sempat ada keluhan dari anak asuh atau pengajar pengasuh yang lainnya? Nah, itulah yang kami herankan. Mereka anak-anak ini fine, ceria-ceria aja, ketawa-tawa aja, karena memang dikemas dengan manis. Karena ini pelan-pelan dia, dari elus-elus, sayang-sayang, dari yang mohon maaf. Jadi si anak-anak cowok ini merasanya tuh dipegang, mohon maaf ya, alat kelaminnya dipegang sama si Sudirman ini, merasa ya biasa aja gitu, kayak kasih sayang seorang ayah setelah saya tanyakan gitu loh. Ini sudah belasan tahun, Bu Dian. Bagaimana kondisi korban saat ini? Seperti apa proses rehabilitasi pemulihan mental korban ini, Bu Dian? Oke, mentalnya sangat-sangat terganggu. Karena ketika saya interogasi di lapangan, itu ketika saya tanya, ini gimana nih Bunda ada chatting begini. Mereka nggak langsung cerita gamblang gitu loh Mas. Mereka yang nervous dulu, tegang, keringetan tangannya, matanya berkaca-kaca nanar gitu kan. Itu yang bahkan ada yang apa ya Mas, kayak orang kerasukan gitu, matanya mendelik, tegang, pokoknya yang nggak bisa bicara. Sekarang gitu masih loh. didampingi Bu Dian korban? Masih. Sebagian ada di rumah, insya Allah ada kami tempatkan di suatu tempat yang aman, rumah aman, dan 12 korban yang sudah ada di panti ketika Saudara Sudirman ditangkap, langsung aksi sosial cepat dari PPA, Pelindungan Perempuan dan Anak, langsung jemput dari Dinsos. Baik. Nah itu 12 anak-anak yang diselamatkan, dan itu ya sedang dalam observasi dan hampir pasti ada korban lagi, Mas. Semoga korban kondisinya semakin pulih, kondisinya semakin baik. Terima kasih Bu Dian Desvi, orang tua asuh dan juga donatur telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Baik.